Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Nah, balik lagi di video lainnya guys. Dan hari ini gua mau ngobrolin soal apa yang biasanya orang pikirin ketika kamu tiba-tiba berhenti mengirim pesan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua kategori besar, mungkin bahkan tiga, tentang gimana orang bakal merespon situasi ketika kamu mendadak menghilang begitu saja. Karena jelas banget, reaksinya beda antara orang yang masih punya rasa sama kamu dengan yang memang sudah tidak ada perasaan lagi, atau bahkan dari awal memang tidak pernah muncul rasa apa-apa, atau mungkin juga karena rasanya sudah perlahan memudar. Intinya, mereka sudah nggak tertarik lagi sama kamu. Lalu ada satu kategori tambahan yang kebayang, yaitu orang yang masih bingung dengan perasaannya sendiri, masih bimbang, tapi nanti kita kulik lebih dalam. Oke, let's break it down teman-teman. Nah sekarang, kalau orang itu sebenarnya masih suka sama kamu, gimana sih cara mereka bereaksi pas kamu berhenti mengirim pesan? Misalnya, kamu mulai nangkep kalau minat mereka ke kamu sudah turun. Mereka nggak lagi seceria dulu, nggak lagi seantusias dulu. Mungkin rasanya makin susah untuk diajak ketemu, karena mereka nggak lagi ngasih tahu kapan punya waktu luang. Mereka nggak bilang kapan sedang santai. Seolah-olah tiba-tiba selalu sibuk dan selalu nggak bisa ditemui, benar begitu. Tetapi anggap saja sebenarnya masih ada sedikit ketertarikan yang belum benar-benar hilang dari dalam diri mereka. Anggap saja orang itu sebenarnya masih punya rasa sama kamu, walaupun cuma secuil. Nah, kalau kamu mendadak berhenti mengirim pesan ke seseorang yang masih nyimpen perasaan itu, cepat atau lambat mereka bakal muncul lagi. Serius, mereka bakal tiba-tiba ngontak kamu karena di kepala mereka langsung ribut sendiri. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Dia kemana sebenarnya? Apakah dia mau balik lagi atau enggak? Dan ketika pikiran itu berubah jadi kecemasan kalau kamu benar-benar gak akan balik, mereka mulai gelisah. Mereka sadar kalau mereka harus melakukan sesuatu supaya kamu gak benar-benar lepas. Mereka mulai ngerasa kamu jadi makin jarang muncul, makin susah ditebak, dan itu bikin mereka takut kehilangan kamu. Itulah reaksi orang yang masih punya hati ketika kamu memilih buat menjauh tanpa kata. Nah, lanjut ya. Bagian ini cerita dikit gak apa-apa kan? Jadi gini guys, gue pernah ngelihat pola ini. Itu kejadian pas gue putus dari seseorang. And you know, cewek ini tuh orang pertama yang gue niatin, gue seriusin buat dinikahin gitu. Dan rencananya tahun depan tuh mau eksekusi. Gue udah nabung, nyisihin buat biaya nikah. Karena doi kan nanya, Pikong, tahun depan bisa nggak kalau kita nikah? Ya karena gue udah habis masa main-mainnya, mau serius juga, ya udah gas aja tahun depan. Anyway guys, udah Desember aja ya. Nggak kerasa loh, udah makin tua aja. Tanggal 25 Desember nanti hari lahir gua. Cuma mau bilang aja, makasih ya buat kalian yang selalu ngedukung channel ini. Oke, balik ke story tadi. Jadi gini guys, ceritanya lumayan serem. Hubungan itu bubar karena gue sudah nggak sanggup nerusin setelah gue sadar dia bohong tentang hal besar dalam hidupnya. Kayak, dia cerita seolah-olah punya beberapa anggota keluarga tertentu, dan ternyata orang-orang itu sama sekali nggak ada. Benar-benar fiktif. Rasanya kayak berada di situasi yang mind-blowing tapi juga bikin merinding. Sampai gue mikir, gue sebenarnya lagi dekat dengan siapa sih? Kalau hal segede itu bisa dijadikan kebohongan, berarti yang lain seperti apa? Tapi ya, untung aja kita baru pacaran 5 bulan. Jadi sebenarnya hubungan itu belum sedalam itu. Dan waktu itu gue sama doi sudah nggak terhubung di media sosial atau apapun. Lalu, sekitar 3 bulanan setelah putus, 3 bulanan tanpa satu huruf pun terkirim. Tanpa sadar, gue sebenarnya sedang menjalani masa tanpa kontak. Dan lucunya, waktu itu gue bahkan gak sadar sama sekali kalau lagi nerapin yang namanya aturan gak ada kontak. Jadi sebenarnya tanpa sengaja gue ngelakuin langkah yang benar. Walaupun gue sendiri sudah gak punya niat buat balikan sama dia. Bukan tipe situasi yang bikin gue berharap hubungan itu bisa balik mulus lagi. Tetapi yang terjadi begini. Dan ini juga sering banget kejadian sama orang yang masih nyimpen rasa. Mereka bakal ngetes keadaan dulu. Lihat apakah kamu masih membuka pintu atau sudah angkat kaki. Dan dia pun mulai ngetes dengan ngirim permintaan pertemanan lagi di Instagram. Itu jadi kode halus pertama yang bikin gue mikir. Kayaknya dia belum benar-benar kelar. Kayaknya dia masih mau balik. Kayaknya dia mulai takut karena nggak dengar kabar dari gue. Dan dia pikir semuanya sudah selesai. Dan dari sisi gue, semuanya memang sudah kelar. Mungkin itu juga sebabnya kenapa situasinya berjalan begitu. Dia bisa ngerasain energinya, bisa nangkep kalau gue memang sudah habis rasa. Habis itu, gue sama sekali nggak mengirim pesan. Gue nggak nyolek dia duluan.
Dia yang akhirnya ngehubungin gue beberapa hari kemudian. Jadi setelah permintaan pertemanan itu, hari itu tiba-tiba masuk DM-nya. Dan kalau kalian penasaran kenapa gue menerima permintaan pertemanan itu, alasannya simple banget. Waktu itu gue pikir dia cuma mau ngepoin gue dari jauh. Gue nggak kepikiran kalau dia beneran mau balik ke arah hubungan lagi. Jadi gue cuma mikir, ya sudah, terserah. Bukan keputusan yang penuh perhitungan juga. Gue cuma kayak, ya sudah. Lalu dia ngechat gue, tapi tetap nggak ada kalimat yang belak-belakan kayak, aku rindu kamu, atau aku mau balik. Dia cuma ngetes situasi. Dia mulai dengan sapaan santai semacam, hai, bagaimana kabarmu? Obrolan ringan begitu saja. Dan sempat tuh balas-balasan dikit. Sampai akhirnya ada momen kita bahas soal hubungan lagi. Tetapi begitu gue mikir ulang tentang hubungan itu, tentang cara dia bersikap, tentang semua kebohongan besar yang pernah dia lempar, gue langsung ngerasa, enggak, ini nggak bisa kejadian lagi. Jadi gue kasih alasan kenapa gue nggak bisa atau belum mau ngebahas soal hubungan, dan sampai sekarang cuma jadi teman biasa aja di Instagram. Nah, beginilah reaksi seseorang yang masih punya rasa ketika kamu memilih buat menghilang dan benar-benar melakukan masa tanpa kontak. Mereka bakal ngetok pelan-pelan, ngetes airnya dulu, cuma buat lihat apakah kamu masih ada atau sudah benar-benar cabut dari hidup mereka. Gini, gue bukannya bilang kalau 3 bulan kayak pengalaman gue itu adalah waktu terbaik, yang pasti bikin seseorang balik lagi. Siapa yang tahu, kan? Bisa sebulan, bisa lebih lama, bisa juga lebih cepat. Gak ada rumusnya. Tapi yang jelas, kalau orang itu masih punya rasa, mereka pasti bakal ngetes situasi dengan cara mereka sendiri. Mereka bakal mencari celah buat ngedorong pintu sedikit. Jadi kamu harus peka sama kode-kode halus yang mereka kirim. Karena orang yang masih ada hati itu biasanya gak akan langsung ngomong blak-blakan, "Hei, aku rindu kamu, ayo balikan saja." Walaupun bakal lebih gampang kalau mereka ngomong sejujur itu, tapi ya hidup jarang serapih itu. Ada memang beberapa yang to the point, tapi kebanyakan cuma nyolek permukaan dulu, ngetes airnya. Nah, itu pola pikir orang yang masih suka sama kamu ketika kamu berhenti mengirim pesan. Mereka akan mulai panik, mulai berpikir, astaga, kalau aku nggak gerak sekarang, dia bakal pergi dari hidup aku selamanya. Dan pikiran panik seperti itulah yang biasanya jalan di kepala mereka. Nah, lanjut ya. Sekarang, gimana dengan orang yang sebenarnya sudah nggak suka sama kamu? Apa yang mereka pikirkan ketika kamu berhenti menghubungi? Biasanya mereka tetap akan sedikit bertanya-tanya kemana kamu pergi. Apalagi kalau sebelumnya kamu masih sering ngobrol dan mendadak menghilang begitu saja. Tapi bedanya, rasa penasaran itu nggak datang dari hati yang takut kehilangan. Lebih kayak, oh dia hilang ya? Oke. Dan satu hal yang penting banget dalam konsep masa tanpa kontak ini adalah, masa tanpa kontak itu berlaku ke semuanya. Jangan lihat cerita mereka, jangan ngasih tanda suka di unggahan mereka, jangan kirim reaksi apapun. Kalau kamu berada di situasi yang bikin kamu nggak bisa benar-benar menjalankan masa tanpa kontak, misalnya kamu kerja bareng mereka, sekolah bareng, atau lagi berurusan sama hal-hal yang ribet banget kayak proses perceraian atau urusan anak, maka kamu tetap harus jaga jarak sebisa mungkin. Kalau memang harus bicara, ya bicara hanya yang wajib. Perlakukan semuanya seperti urusan bisnis. Nggak ada drama, nggak ada obrolan emosional, nggak ada nostalgia. Kalau kamu satu tempat kerja atau sekolah, omongin hal yang harus diomongin saja, itu pun seperlunya. Kalau ada urusan dengan anak, rumah, atau dokumen yang mesti dibereskan, tetap hadapi layaknya transaksi bisnis. Anggap mereka seperti perusahaan lain. Kamu punya perusahaan sendiri. Bicara seperlunya, profesional, datar, dan nggak ada ruang buat curahan hati. Sekarang, kalau dia tiba-tiba mulai masuk ke obrolan yang penuh emosi, ya itu nggak masalah. Kalau dia mulai bilang, aku kangen sama kamu, atau sedih banget hubungan kita berakhir begini, kamu boleh saja nanggepin sedikit kalau kamu mau. Tetapi kalau jadi gue bakal tetap pasang mode bisnis seperti biasa, dan nge-treat semua percakapan kayak transaksi resmi. Jadi kamu tetap menjaga jarak sebisa mungkin, walaupun ada kondisi yang bikin kamu harus tetap ngomong. Itu saran gue kalau kamu memang nggak bisa benar-benar ngejalanin masa tanpa kontak sepenuhnya. Nah, orang yang sebenarnya sudah nggak suka sama kamu juga nggak bakal ngelakuin banyak hal. Jadi iya, mereka mungkin sadar dan sempat kepikiran kamu hilang kemana. Tetapi, ya cuman sampai situ-situ saja. Bahkan bisa jadi mereka ngerasa lega, mikir, ya ampun, akhirnya dia nggak ngechat gue lagi.
Dan mereka bisa napas karena sekarang mereka merasa bebas buat ketemu orang lain, atau mereka bahagia ngelihat kamu seolah sudah move on, dan itu memang hal yang mereka pengin buat kamu. Tetapi buat ngerasa kangen, enggak. Itu enggak terjadi. Mereka mungkin penasaran sedikit. Ego mereka mungkin keusik karena mereka pikir kamu bakal selalu muncul dan ngubungin mereka. Mungkin mereka merasa bangga waktu kamu nggak bisa move on dan selalu ngejar, dan itu bikin mereka ngerasa menarik, ngerasa laku, walaupun mereka sendiri nggak mau ada hubungan sama kamu. Mereka cuma suka sensasinya diperhatiin. Mereka cuma suka spotlight dari kamu. Tetapi ya cuma sampai situ. Mereka bisa saja sedih karena perhatian itu hilang, tetapi selain itu, mereka nggak peduli lagi. Mau kamu ada atau nggak ada, ya selesai. Kalau seseorang memang sudah nggak suka sama kamu, atau memang dari awal nggak punya rasa, ya begitulah kenyataannya. Nah lanjut ya, sekarang kita masuk ke tipe orang yang masih setengah-setengah, yang masih nangkring di tengah pagar, yang bisa saja balik suka lagi, atau malah makin ilfeel sama kamu. Buat tipe orang yang kayak begini, kuncinya ada di cara kamu ngejalanin masa tanpa kontak. Kalau kamu benar-benar bisa ngunci diri kamu, jaga kendali emosi kamu, dan gak kelepasan ngirim pesan pas lagi sakau, gak kepleset buka story mereka gara-gara kamu gatel pengen kepoin, dan gak mengiyakan dorongan hati yang lagi kecanduan rasa suka, itu bakal ngaruh besar. Karena jujur saja, hal kayak begini pernah banget gue rasain. Gue suka sama seseorang yang gue tahu sebenarnya gak suka balik. Gue ngomong ke diri gue sendiri, gue gak akan lihat media sosial dia. Tetapi beberapa hari kemudian, gue diam-diam cek profil mereka. Berharap ada pembaruan, berharap ada sesuatu yang bisa gue baca. Rasa penasaran dan kecanduan emosinya parah banget. Dan gue nggak punya kendali pada masa itu. Nah, kamu mungkin juga bakal ngalamin godaan yang sama. Tetapi di sini, kamu harus punya kendali emosional itu. Kamu harus bisa nahan diri, biar nggak ngecek story mereka, nggak ngasih tanda suka di unggahannya, nggak ngirim pesan, nggak nelpon mereka. Kamu harus bisa nahan semuanya. Dan kalau kamu berhasil ngejalaninnya dengan benar, orang yang masih di tengah-tengah ini bisa mulai balik ngerasa suka. Bahkan bisa jadi makin tertarik karena mereka ngelihat kamu tampil kuat, bisa ngejaga emosi kamu, dan gak lagi ngejar-ngejar mereka kayak dulu. Dan buat tipe orang yang masih gamang kayak begini, rasa penasarannya tetap hidup. Mereka tetap mikir kamu kemana, apalagi kalau sebelumnya kamu sering nongol di kotak pesan mereka, sering ngobrol, sering ngirim hal lucu, meme, video kocak, atau apapun yang bikin mereka ngerasa diperhatiin. Jadi pas kamu tiba-tiba ngilang dan gak ngirim apapun, mereka bakal mikir, orang ini kemana ya? Dan rasa penasaran itulah yang bikin posisi kamu bisa berubah jadi lebih menarik di mata mereka. Dan kalau orang itu punya percikan rasa di dalam dirinya, sesuatu yang bikin perasaannya ke kamu tiba-tiba menyala lagi, karena dia nggak ngerti posisi dirinya di hidup kamu sekarang, maka dia bakal mulai bersikap kayak orang yang memang suka sama kamu. Tetapi kalau kamu bikin kesalahan, dan kamu nggak ngejalanin masa tanpa kontak dengan benar, dan dia bisa nangkep sinyal kalau kamu masih nempel sama dia, entah dari cara kamu main media sosial, atau dari cara kamu bersikap ketika ketemu langsung. Misalnya kamu nggak ngejalaninnya kayak urusan bisnis, dan malah kebawa emosi. Atau kamu mulai ngeliatin dia lama-lama, atau kamu berubah sikap pas dia ada di ruangan, tiba-tiba jadi lebih arogan, terlalu semangat, atau malah murung di pojokan, sambil merhatiin dia seperti orang lagi patah hati. Ini semua bakal ngedorong dia menjauh. Bukan bikin dia makin suka, malah bikin perasaannya keseret ke arah sebaliknya. Dan kenapa begitu? Ya karena memang ada riset yang bilang, kalau orang cenderung tertarik sama seseorang yang perasaannya nggak jelas, nggak bisa ditebak. Mereka ngerasa penasaran, ngerasa ketarik, karena nggak bisa nentuin apakah kamu masih ada rasa atau udah cabut. Dan kalau kamu ngasih sinyal terlalu gamblang, terlalu lembek, terlalu emosional, semua rasa penasaran itu langsung padam. Nggak ada misteri, nggak ada daya tarik, dan ujung-ujungnya mereka makin nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu dikejar dari kamu. Nah lanjut ya, jadi intinya begini, kalau seseorang masih belum yakin soal perasaan kamu ke dia, justru itu bisa bikin dia makin kepincut sama kamu. Tetapi kalau semuanya sudah jelas terbuka, kamu sudah pernah bilang kamu cinta dia, kamu suka dia, atau kamu sudah berkali-kali ngajak dia ketemu, ya otomatis dia sudah paham banget apa posisi kamu. Nggak ada lagi misterinya. Dan orang itu, apalagi di tahap awal,
emang suka sedikit suasana yang bikin penasaran. Begitu sudah masuk tahap hubungan yang lebih serius, itu nggak terlalu dibutuhin lagi. Apalagi kalau sudah menikah, nggak perlu lagi pakai trik misteri begitu. Tetapi, kalau kamu masih di tahap pendekatan, apalagi baru mau narik perhatian seseorang, mereka butuh ngerasain kalau rasa mereka ke kamu itu lebih kuat daripada rasa kamu ke mereka. Karena kalau dinamikanya kebalik, ya sudah semuanya ambruk. Mereka bisa langsung hilang ketertarikan. Makanya salah satu hal paling manjur yang bisa kamu lakuin adalah ngontrol emosi kamu, tahan diri kamu, dan jalani masa tanpa kontak itu dengan benar. Dan nanti hasilnya kelihatan sendiri. Kalau orang itu memang suka sama kamu, mereka bakal balik, bakal nyolek kamu lagi. Tetapi kalau nggak ada rasa, atau memang nggak pernah ada rasa, ya kamu nggak bakal dengar kabar lagi, atau memang semuanya nggak akan berjalan. Jadi kurang lebih begitulah seluruh dinamika yang terjadi ketika kamu berhenti mengirim pesan ke seseorang. Mau mereka masih suka, sudah nggak suka, atau masih setengah-setengah bingung sama perasaannya sendiri, semuanya tuh punya pola yang bisa kamu baca kalau kamu mau sedikit lebih peka. Intinya, kalau mereka masih punya rasa, mereka bakal ngetes situasi, kasih kode halus, dan pelan-pelan balik nyari kamu. Kalau mereka sudah nggak minat, ya energi kamu bakal cuma mental tanpa arti apapun. Dan kalau mereka masih di tengah-tengah, maka cara kamu ngatur emosi dan ngasih batasan itu yang nentuin bakal ke arah mana hubungan itu jalan. Kuncinya cuma satu, emotional self-control. Bener-bener jagain diri kamu supaya nggak kebawa gejolak, nggak cari perhatian mereka lewat sosial media, dan nggak ngemis validasi. Karena kalau kamu bisa tahan godaan itu, kamu bukan cuma punya peluang buat mereka balik, tapi kamu juga naikin nilai diri kamu sendiri. Dan kalau mereka memang bukan buat kamu, ya sudah, pintunya bakal nutup sendirinya tanpa kamu harus maksa apapun. Yang penting, kamu tetap jalan, tetap berkembang, tetap naik level. Karena pada akhirnya, permainan hati itu gampang bikin kita lupa diri. Tapi kalau kamu berdiri tegak dan gak goyah, kamu bakal lihat mana koneksi yang tulus dan mana yang cuma haus perhatian. Dan yap, semoga yang gue sampaikan tadi bisa bikin kamu lebih melek soal dinamika hubungan, lebih siap, dan lebih waras ketika ketemu situasi kayak gini di dunia nyata. So guys, segitu aja buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.